Minasang, hey hey hey, kembali lagi bersama Mimin, Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Unsada. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, o genki desu ka? Hari ini Mimin mau mensosialisasikan salah satu program baru di kampus kita nih. Langsung saja Mimin tampilkan ya. Oke. Ya, ini Minasang. Hai, kira desu. Ya, jadi programnya adalah program pelatihan kegiatan ya, bukan program. Kegiatan pelatihan jangka pendek bahasa dan budaya Jepang online di Universitas Kanto Gakuin Jepang. Ya, kali ini kerja Universitas Danau Sada bekerja sama dengan Universitas Kanto Gakuin di Jepang, minasang, di Yokohama ya. Eh, Program pelatihan ini dilaksanakan secara online, minasang. Jadi, minasang ikuti dari sini ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat slide berikutnya. Ya, jadi kira-kira programnya seperti ini minasang. Jadi pertama waktunya ya diadakan dari tanggal 13 sampai dengan 17 Februari 2023 selama 5 hari. Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian pesertanya hanya dibatasi 30 orang saja minasang. Jadi ada kuotanya nih ya. Jadi dibatasi hanya 30 orang saja. Ingat minasang, dibatasi ya. Terus pendaftarannya itu paling lambat tanggal 14 Desember 2022 ya, masih lama sih, tapi karena kuotanya sedikit jadi mungkin ini rebutan nih Minasang ya. Oke. Selanjutnya, nah, isi programnya Minasang. Jadi program pelatihan ini itu seperti yang tadi disebutkan ada dilaksanakannya dalam waktu 5 hari Minasang. Terus dalam 1 hari itu ada 2 sesi dan setiap sesinya itu 90 menit ya. Nah, isinya adalah pertama kelas bahasa Jepang dasar. Terus jadi nanti akan mempelajari bahasa-bahasa Jepang dasar ya. Karena ini kelas bahasa Jepang dasar, jadi untuk yang sudah punya pengalaman belajarnya banyak ya atau lama ya, mungkin mengalah dulu dan memberikan kesempatan kepada adik-adiknya yang baru belajar ya. Jadi, tapi kalau merasa aduh belum kayaknya saya belum masih walaupun udah lama belajar kayaknya masih dasar deh saya mau belajar lagi deh lewat sini itu juga oke nggak apa-apa. Kemudian syaratnya adalah pesertanya ini minimal sudah bisa baca dan tulis hiragana dan katakana ya, tidak ada batasan harus punya JLPT apa gitu, tidak ada. Jadi minimal asalkan sudah bisa baca dan tulis hiragana dan katakana ya bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, selain kelas bahasa Jepang dasar, ada juga kelas budayanya Minasang. Nanti Minasang akan belajar mengenai budaya Jepang seperti shodo, origami, dan sebagainya. Selanjutnya, jadwal kegiatannya Minasang ya, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mimin, setiap hari itu ada 2 sesi. Sesi di pagi dan sesi siang ya. Paginya itu dari jam 10 Minasang, atau kalau hari Senin itu dari jam 10, kalau hari berikutnya itu dari jam 10.30 waktu Indonesia bagian Barat Minasang ya, ingat ya. Waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kemudian di bagian jam pertama itu mengenai bahasa Jepang, nah nanti di jam keduanya itu mengenai budaya Minasang ya. Kelas pagi dimulai dari jam 10.30 kecuali hari Senin ya. Kemudian kelas siangnya itu dimulai dari jam 12.15 sampai jam 1.15 waktu Indonesia bagian Barat Minasang ya. Waktu Indonesia bagian Barat. Ingat ya. Nah, ini jadwalnya seperti ini ya. Nanti kalau belum jelas silakan konfirmasi ke Mimin. Terus untuk selanjutnya, nah biayanya itu tidak ada Minasang. Jadi kalau mau ikut silakan. Biayanya gratis, tidak ada biayanya ya. Jadi modal kemauan saja sudah cukup. Kemudian syarat kegiatannya, syarat ikut kegiatan ini ada beberapa, Minasang perhatikan. Pertama, Minasang itu harus mahasiswa aktif Universitas Darul Persada tentunya ya. Terus minimal sudah bisa bahasa Jepang dasar, minimal sudah bisa baca dan tulis huruf hiragana dan katakana. Terus usianya minimal 18 tahun dan bisa sediakan fasilitas sendiri, misalnya laptop, HP, internet, sambungan internet ya, dan sebagainya. Seperti itu Minasang. Jadi ingat ya, seperti ini syaratnya. Oke, terus selanjutnya informasi mengenai pendaftaran yang lain ya. Pertama, pesertanya itu dari berbagai negara, Mas. Jadi
sebatas pengetahuan Mimin sekarang itu ada mungkin dari New Zealand juga, dari Tiongkok ya, ada juga dari negara yang lain. Jadi dari berbagai negara. Tapi dari berbagai negara, tapi dibatasi minasang pesertanya hanya 30 orang saja. Nah, jadi ini pasti rebutan nih minasang ya. Terus pendaftarannya itu paling lambat tanggal 14 Desember 2022. Nah, cara mendaftarnya itu melalui link-link yang minasang lihat sekarang ya. Jadi ada dua link yang harus minasang isi. Jadi ada dua formulir digital ya yang harus minasang isi. Yang pertama adalah link pendaftaran Unsada seperti ini, dan ada satu lagi yaitu link pendaftaran dari Universitas Kanto Gakuin. Nah, ya, jadi dua formulir ini minasang harus isi. Ya. Kalau minasang mau ikut, dua formulir ini minasang harus isi. Ya. Oke. Nanti untuk detailnya akan Mimin perlihatkan ya formulirnya ya. Baik, itu saja penjelasan dari Mimin sementara ini ya. Sekarang kita nanti kalau ada yang belum jelas, misal silakan hubungi Mimin saja ya. Nah, sekarang Mimin mau perlihatkan apa namanya formulirnya ya. Bentar. Nah, ini nah, pertama ini adalah formulir dari Unsada minasang ya dalam bahasa Indonesia ya. Nah, silakan minasang isi ini ya, ada alamat emailnya, nama lengkapnya siapa, NIM-nya berapa, angkatannya tahun berapa, nomor HP-nya berapa, terus sudah belajar bahasa Jepang berapa lama, sertifikat kemampuan bahasa Jepang yang sudah dimilikinya apa. Tapi kalau belum punya nggak apa-apa, silakan centang yang di bawah ini ya. Terus ini jadwal kegiatannya, konfirmasi ya, dan di sini ada beberapa konfirmasi yang perlu minasan lakukan ya. Dan terakhir, nah di sini ada link ke formulir digital dari Universitas eh, Kanto Gakuin ya. Nah, formulirnya nanti akan berwujud seperti ini minasan. Nah, seperti ini dalam bahasa Inggris ya minasan. Nama depan siapa, nama tengah kalau ada ya, dan nama akhir. Nah, misalnya minasan nama saya kan Haris Setiawan. Nah, eh, biasanya orang Jepang itu akan panggil family name kita kalau di program nanti ya, di kegiatan nanti. Nah, kalau misalnya saya namanya Haris Setiawan, nah saya pengen dipanggilnya Hari ini. Nah, saya tulis Hari di sini dan Setiawan di first name. Jadi dibalik misalnya ya. Jadi kalau namanya misalnya Hargo Saptaji, nah Saptajinya itu di first name, Hargonya di last name gitu ya, dibalik misalnya. Supaya minasang nanti dipanggil dengan last name-nya ya. Hargo, Hari gitu ya, Harisang gitu ya. Terus gendernya, terus tanggal lahirnya, terus universitas asalnya tentunya ya Universitas Darmsada, terus eh, minasan jurusannya apa nih ya? Jurusan kita tuh namanya Japanese Language and Culture Department ya. Sekali lagi Japanese Language and Culture Department untuk bahasa Inggrisnya ya. Terus home address-nya ini silakan apa namanya? Cantumkan nama alamatnya Minasan. Tapi Minasan nggak perlu menerjemahkan alamatnya jadi bahasa Inggris ya. Nah, takutnya nggak nyampe nanti kalau misalnya pihak Universitas Kanto Gakunya mau ngirim sesuatu nih ke alamatnya Minasan. Nah, kalau diterjemahkan takutnya nggak nyampe. Jadi tulis saja alamat yang biasa Minasan tulis ya. Misalnya saya, misalnya nih alamat Unsada ya tulis aja Jalan Taman Malaka JL titik Taman Malaka Selatan gitu ya, koma Pondok Kelapa, koma Duren Sawit gitu, Jakarta Timur gitu ya. Jadi seperti itu Minsan, jangan diterjemahkan ya, nanti takutnya nggak nyampe. Terus postal code ya, kotak kode pos ya, terus negaranya Indonesia tentunya, terus mobile phone ya, silakan include the country code, berarti kita 62 ya, warga 62 kita, plus 628 berapa gitu ya. Terus email address, terus berapa lama sudah belajar bahasa Jepang, terus apakah kamu paham kira-kira dan kata-kata? Nah, ini konfirmasi ya. Terus kenapa kamu ikutan kegiatan ini? Nah, ini silakan dijawab ya. Kenapa? Alasannya minasan ya. Silakan minasan tuliskan alasan yang meyakinkan. Ini silakan minasan bisa tulis sendiri ya. Tapi kalau misalnya bingung, nah bisa hubungi Mimin juga.
Terus kenapa Minasang ini perlu belajar bahasa Jepang? Nah, silakan. Untuk apa ya? Sama dengan pertanyaan seperti itu. Untuk apa Minasang belajar bahasa Jepang? Misalnya karena saya mau kerja di Jepang gitu ya, atau yang lain. Terus apa kesulitan Minasang dalam mempelajari bahasa Jepang? Nah, ini bisa tulis di sini. Terus bagaimana Minasang mau menggunakan bahasa Jepang di masa depan nanti ya, misalnya bekerja atau untuk traveling atau apa gitu ya. Terus pertanyaan terakhir, pernahkah Minasang pergi ke Jepang? Nah, ya, terus setelah itu submit deh. Jadi kira-kira begitu Minasang. Ya, kita hitung dulu. Baik. Oke, jadi itu saja penjelasan mengenai program pelatihan jangka pendek online. Pelatihan bahasa dan budaya Jepang dasar ya, yang dilaksanakan atas kerjasama Universitas Dharma Persada dan Universitas Kanto Gakuin. Ya, nanti kalau ada yang belum jelas silakan hubungi Mimin lewat telepon atau WA atau lewat media sosial yang ada. Ya, itu saja penjelasannya hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oskar Bye bye. Terima kasih, Minasang.